Assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai hasil pendampingan dan supervisi untuk pembuatan peta dasar dalam rangka penyusunan RDTR Kecamatan Boyolali. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan asistensi yang selama ini kita kenal saat ini sudah digantikan dengan kegiatan pemberian persetujuan baik untuk pembuatan peta dasar maupun untuk penggunaan peta dasar. Nah, apa perbedaannya? Kalau dulu biasanya ketika kita melakukan asistensi, peta itu sudah setengah jadi gitu ya. Jadi sudah bisa jadi pemohon itu sudah memiliki citra satelit tapi belum melakukan orto, atau sudah melakukan penegakan citra tapi belum digitasi, atau bahkan sudah digitasi gitu. Sehingga kondisinya itu rata-rata sudah setengah jadi. Saat awal mau membuat peta itu tidak ada proses diskusi dengan PIG. Kemudian ketika diasistensikan, nanti teman-teman dari PIG akan melakukan pemeriksaan, kemudian memberikan saran untuk perbaikan dan seterusnya. Nah, kemudian apa perbedaan dengan kegiatan pemberian persetujuan? Dalam kegiatan persetujuan kita memiliki dua opsi, yaitu persetujuan pembuatan atau persetujuan penggunaan. Persetujuan pembuatan dilakukan apabila pemohon itu baru akan memulai membuat peta dasarnya, sehingga mengajukan ke PIG untuk meminta persetujuan untuk membuat peta dasar. Nanti PIG akan melakukan penelaahan dan kemudian memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan untuk membuat IGD. Sedangkan untuk persetujuan penggunaan, kondisinya adalah pemohon itu sudah memiliki peta yang jadi. Kemudian PIG akan melakukan penelaahan secara teknis untuk kemudian dapat memberikan persetujuan atau tidak untuk peta tersebut digunakan. Kali ini saya juga akan menyampaikan mekanisme yang dilakukan, dan nanti kita lihat kegiatan yang sedang kita lakukan itu posisinya di sebelah mana gitu ya. Jadi seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa ada dua opsi. Yang pertama, apabila pemohon sudah memiliki peta dasar, maka dapat mengajukan persetujuan untuk penggunaan, kemudian PIG akan melakukan penelaahan teknis. Apabila nanti sudah selesai, Deputi IGT atas nama Kepala PIG akan memberikan persetujuan untuk penggunaan peta tersebut. Nah, opsi kedua, apabila pemohon belum memiliki peta, maka pemohon mengajukan permohonan untuk persetujuan pembuatan. Nanti PIG akan melakukan penelaahan teknis. Hasil dari penelaahan teknis tersebut adalah persetujuan untuk pembuatan IGD. Nah, setelah disetujui, nanti PIG akan menyiapkan proses pendampingan dan bimbingan teknis. Proses pendampingan dan bimbingan teknis ini dilakukan sampai peta yang dibuat itu selesai. Nah, setelah peta selesai, nanti akan langsung masuk ke jalur jalur persetujuan untuk penggunaan IGD, kurang lebih seperti itu. Nah, posisi kita sekarang adalah di jalur ini. Kita sedang melakukan proses pendampingan dan bimbingan teknis, kira-kira seperti itu ya. Jadi pemohon menyampaikan data ke kami, kemudian kami periksa, kami berikan rekomendasi perbaikan dan seterusnya. Ini sifatnya iteratif sampai nanti peta yang dibuat selesai. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil pendampingan dan supervisi. Ini adalah proses QC yang pertama gitu ya. Jadi sudah kita selesaikan pada hari Senin tanggal 10 April 2023. Kemudian untuk sumber data, sumber data yang akan digunakan itu adalah citra satelit resolusi tinggi dengan akurasi horizontal 0,755 meter. Ini sesuai dengan berita acara yang dikeluarkan oleh PIG pada tanggal 22 April tahun 2022. Jadi dalam hal ini untuk sumber data itu saya sudah tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian saya langsung masuk ke unsur peta dasar. Baik, saya mulai dari unsur peta dasar yang pertama, yaitu isografi. Dalam hal ini pemohon belum menyertakan data kontur LN, jadi saya belum bisa melakukan pemeriksaan apa-apa. Mohon nanti di proses QC selanjutnya itu disampaikan untuk data kontur LN yang diperlukan. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur perairan, di mana pemohon itu sudah menyertakan data
yang diberi nama pengairan LN dan pengairan AR. Saran perbaikan saya yang pertama adalah mohon nama feature class ini diubah menjadi perairan LN dan perairan AR. Ini dapat kita lihat pada data yang disampaikan. Jadi saya tutup terlebih dahulu. Data yang disampaikan itu bernama pengairan AR dan pengairan LN. Ini nanti mohon diperbaiki menjadi perairan AR dan perairan LN. Kemudian berikutnya terdapat data perairan yang harus diperbaiki sehingga unsur perairan AR tergambar sampai pada batas WP. Oh ya, ini saya perlu sampaikan gitu ya, bahwa nanti saya akan menyampaikan beberapa file seperti ini, nama koreksi penutup lahan, koreksi bangunan, koreksi perairan, koreksi transportasi. Ini merupakan penanda-penanda kesalahan gitu ya, sehingga nanti pemohon dapat menggunakan layer tersebut, dapat menggunakan data tersebut untuk melihat apa yang sebenarnya, seperti apa contoh yang sebenarnya saya maksud. Misalnya ini koreksi perairan, tadi kita sedang bahas perairan. Kalau kita lihat, koreksi pertama adalah adanya data perairan air yang perlu diperbaiki. Jadi seperti ini, kalau kita lihat data perairan air itu kita ganti ya, biar dapat kita perhatikan. Ini adalah data perairan air, warna biru. Di sini adalah data perairan air, sedangkan yang di depannya ini adalah data jalan. Warna garis di tengah ini adalah perairan LN, yang di tengahnya adalah perairan LN, sedangkan batas AOI itu adanya di sini. Nah, dalam hal ini saya menyampaikan rekomendasi nanti pemohon itu saya harapkan untuk dapat memperbaiki digitasi perairan AR ini lanjut sampai ke batas AOI. Kira-kira menjadi seperti ini. Jadi ada perairan air di sini. Apakah diputus oleh transportasi air? Tidak. Jadi nanti perairan air dan transportasi air itu bertampalan seperti ini. Baik, itu untuk komentar yang pertama. Baik, selanjutnya terdapat pseudonode pada data perairan LN. Jadi pseudonode ini terjadi apabila terdapat dua data garis gitu ya. Dalam hal ini misalnya perairan LN terdapat dua data LN gitu ya, perairan LN misalnya dari atas ini dan dari bawah ketemu di satu titik tapi tidak tapi menjadi feature yang terpisah. Nah, ini akan titik pertemuan ini akan terdeteksi sebagai pseudonode. Ini kalau misalnya memang sungai ini adalah sungai yang berkelanjutan, katakanlah di atas adalah kali PP, di bawahnya juga kali PP, maka pseudonode ini harus dihilangkan gitu ya, harus dikoreksi seperti itu. Nah, tapi apabila memang sungainya merupakan batang sungai yang berbeda, memang diperbolehkan di exception. Baik, berikutnya adalah terdapat multipart pada data perairan AR. Kalau multipart ini terjadi apabila ada dua objek yang terpisah akan tetapi menjadi satu, gitu ya. Terpisah tetapi menjadi satu unsur gabungan. Kita coba lihat pada perairan AR. Jadi kalau kita lihat lebih detail di bagian ini, kemudian kita jadikan perairan AR menjadi selected layer. Ini kalau kita lihat nanti misalnya kita pilih perairan AR1 saja, nanti ada bagian yang di sini yang terpisah-pisah akan tetapi menjadi satu unsur gitu ya. Ini nanti harus dipecah, harus dipisah untuk daerah-daerah, untuk objek-objek yang terpisah itu agar berdiri menjadi unsur yang terpisah gitu. Atau ini sebenarnya koreksinya menjadi lebih yang koreksi yang lain gitu ya. Karena kalau saya lihat data ini
data sungai ini berada di bagian perbatasan WP, di batas WP. Jadi batas WP-nya adalah ini, gitu ya. Ini adalah batas WP dan sungai ini dipotong mengikuti batas WP. Ini koreksinya lebih tepat akan menjadi seperti ini menurut saya. Jadi sungai untuk di batas WP itu digambar utuh saja, tidak perlu dipotong dengan batas WP, gitu ya. Batas WP-nya tetap tidak diubah, tetap silahkan di situ tidak masalah, tapi sungainya digambarkan penuh, itu tidak dipotong mengikuti batas WP. Ini dari sudut pandang peta dasar itu lebih bagus karena nanti sungai airnya akan tergambar utuh, gitu ya, sehingga mungkin akan bisa lebih bermanfaat. Dalam hal ini saya tidak berkomentar tentang batas WP-nya, silakan saja batas WP-nya di situ, tapi unsur-unsur yang diindikasikan menjadi batas WP itu sebaiknya digambarkan utuh saja seperti ini. Baik, kita lihat selanjutnya catatan perbaikan penanda kesalahan. Nah, untuk data perairan nanti akan saya sampaikan di bagian catatan di bawah. Kita lanjutkan ke nama rupa bumi. Jadi pemohon sudah menyertakan data yang diberi nama toponim PT, gitu ya. Akan tetapi saya melihat ada kolom toponim itu belum terisi nama unsur yang dimaksud. Kita lihat langsung ke datanya. Jadi data toponim seperti ini untuk unsur untuk atribut tabelnya, gitu ya. Seharusnya kolom toponim ini terisi dengan nama-nama toponimnya. Misalnya saya melihat di sini ada kantor pemerintahan, gitu ya. Itu harusnya nanti toponimnya katakanlah misalnya kantor PUPR Kabupaten Boyolali, misalnya seperti itu. Sedangkan kalau ini saya lihat nama yang ada di toponim itu sama persis dengan nama objek foto, nama yang di kolom foto. Nah, ini mohon nanti dapat dikoreksi. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi di toponim masih ada foto, ya. Foto objek itu belum dapat ditampilkan. Jadi kembali lagi ke data. Sebenarnya kalau misalnya kita cek salah satu data toponim, gitu ya, misalnya ini, saya berharap nanti ketika saya gunakan menu HTML pop-up itu ketika saya klik nanti akan muncul foto di sini. Selain data yang ditampilkan seperti ini juga ada foto objeknya. Nah, ini saya lihat foto objeknya tidak muncul. Saya lihat di struktur datanya itu sudah ada attachment sebenarnya, tapi mungkin karena file fotonya itu tidak diikut sertakan ketika dikirimkan ke kami. Nanti mohon dikoreksi sehingga di QC berikutnya itu dapat ketika saya klik seperti ini saya bisa melihat ada foto objeknya di situ. Kemudian jika nanti datanya besar karena kita bertukar datanya menggunakan Google Drive, saya kira sekarang tidak ada masalah untuk itu. Baik, saya lanjutkan. Nama rupa sudah. Nah, sekarang kita masuk ke transportasi dan utilitas. Dalam bagian ini saya mengomentari untuk 3 unsur sekaligus, ya. Ada transportasi, ada 3 unsur sekaligus, yaitu transportasi LN, transportasi AR, dan jembatan PT. Pertama-tama pemohon ini sudah menyampaikan datanya meliputi transportasi LN, transportasi AR, dan jembatan PT. Namun untuk jembatan PT itu saya temukan tidak sesuai, gitu, dengan ada yang tidak sesuai dengan perpotongan transportasi LN dan perairan LN. Kita bisa coba lihat ke datanya. Untuk koreksi transportasi, yang pertama untuk data jembatan seperti ini. Saya lihat ini contohnya ada di jembatan yang di sebelah utara Simpang 5, gitu ya. Jadi kita lihat dulu untuk transportasi LN. Transportasi LN-nya itu ini. Sedangkan perairan AR-nya itu perairan AR-nya itu adalah ini. Jika data transportasi LN dan perairan LN-nya adalah seperti itu, maka seharusnya posisi jembatan PT
itu adanya di sini. Kita gambarkannya di sini. Saya gunakan yang lebih besar. Seharusnya kita gambarkannya di sini. Atau kita gunakan warna hitam saja. Ya, seharusnya kita gambarkannya di sini gitu ya. Nah, tapi kalau saya lihat apa namanya data yang disampaikan, jembatannya itu adanya di sini. Jadi nanti saya mohon untuk dapat diperbaiki. Saya tidak menyarankan apakah titik jembatannya yang dipindah ke sini atau sungainya yang digeser ke sana gitu ya. Silahkan saja mana yang lebih tepat gitu. Tidak ada masalah juga jika ternyata perbaikan yang dilakukan adalah penarikan garis tengah sungainya misalnya seperti ini. Menjadi lebih ke tengah sungai itu silahkan saja, tidak ada masalah. Yang jelas prinsipnya adalah titik jembatan itu ada di perpotongan antara sungai LN dengan jalan LN. Baik, itu pertama untuk transportasi. Kemudian yang kedua kita lihat terdapat transportasi LN yang belum terdigitasi. Ini saya temukan cukup banyak, tapi saya nanti hanya memberikan komentar ke beberapa contoh saja. Misalnya yang pertama kita coba matikan untuk penutup lahannya ya. Jadi yang pertama misalnya ini, saya melihat masih ada, saya melihat masih ada jalan di sini. Ini nanti mohon dapat dilengkapi. Kemudian kita coba lihat contoh yang kedua. Yang kedua kira-kira mirip juga gitu ya. Masih ada jalan di sini. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita lihat contoh yang lain. Ini juga sama. Jadi mungkin kita perlu menggambarkan data jalan seperti ini kira-kira. Kemudian contoh selanjutnya masih ada. Ini bahkan menghubungkan antar jalan yang cukup besar gitu ya. Jadi nanti masih ada jalan seperti ini. Nah, contoh-contoh ini saya temukan cukup banyak. Nanti mohon dikoreksi secara mandiri. Kebanyakan saya temukannya itu ada di daerah pemukiman. Nanti untuk QC selanjutnya saya akan mencoba selain mengecek apa-apa yang sudah pernah saya berikan saran perbaikan, saya juga akan mengecek ke daerah yang lain. Kira-kira seperti itu. Baik, kita lihat di catatan yang lain. Selanjutnya data transportasi HR ini perlu dipotong menyesuaikan dengan data transportasi LN sehingga setiap satu ruas transportasi HR hanya terhubung dengan satu ruas transportasi LN. Kita lihat pada contoh, misalnya kita ambil satu saja dulu. Contoh seperti ini. Ini di daerah mungkin saya tidak hafal. Mungkin di daerah ini ya, dekat Kabupaten Lama gitu, kantor Kabupaten Lama, dekat SD 9 kalau tidak salah. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka beberapa yang bisa saya komentari. Pertama itu ini data transportasi LN gitu ya. Kemudian ada data transportasi LN seperti ini. Akan tetapi data transportasi AR-nya itu digambarkan ke sana gitu ya, ke sini, kemudian ke sini. Nah, ini tidak tepat. Harusnya seperti apa? Jadi pertama-tama tadi yang saya sampaikan adalah bahwa data transportasi AR dan transportasi LN itu hubungannya satu transportasi AR ini harusnya hanya terhubung dengan satu transportasi LN. Nah, bagaimana kalau ada persimpangan seperti ini? Akan saya coba gambarkan di sini, berikan ilustrasi gitu ya. Jadi misal kita memiliki data transportasi AR. Untuk data yang ini akan saya coba
ilustrasikan menjadi gambar ini. Kemudian kita juga memiliki data yang kedua, memiliki ruas jalan yang kedua. Saya berikan warna biru seperti ini. Kemudian kita berikan ruas yang ketiga seperti ini. Ini nyambung. Ini menjadi ruas biru yang ini tadi, kemudian ini ruas yang ketiga. Harusnya seperti itu. Kemudian bagaimana untuk transportasi AR-nya? Nah, untuk transportasi AR-nya kita tinggal membuat seperti ini saja. Pertama ini, kemudian yang kedua itu seperti ini. Kemudian yang ketiga seperti ini. Maaf, yang ketiga saya berikan warna yang berbeda saja. Kemudian yang ketiga seperti ini. Sehingga tadi ada 3 ruas jalan LN, ada juga 3 ruas untuk jalan AR. Bagaimana prakteknya? Kira-kira kalau misalnya di data yang kita punya, nanti transportasi AR-nya itu dipotong di sini. Kemudian ini ruas ini terhubung dengan transportasi air di sini, ruas yang di sini terhubung dengan transportasi air yang di sini. Nah, nanti untuk ruas yang dari ujung ini apakah nyambung ke sini atau nyambung ke sini, itu kami persilahkan. Mungkin akan lebih cocok untuk dilihat mana jalan yang lebih utama itu yang dijadikan jalan terusannya, sedangkan yang bukan utama itu yang dipisah gitu ya. Baik, itu untuk komentar yang tadi terkait dengan bahwa satu transportasi AR itu harusnya hanya terhubung dengan satu transportasi LN saja. Kemudian yang berikutnya saya juga menemukan ada multipart pada data transportasi AR. Ini kasusnya mirip dengan tadi sungai AR ya. Jadi kita lihat mungkin di bagian tepi akan lebih gampang. Itu layer. Kemudian kalau kita lihat di bagian tepi, misalnya di sini, ini kalau kita pilih untuk transportasi AR, nanti akan ketemu seperti ini. Ini mirip dengan tadi yang saya komentari di transportasi perairan AR ya. Nanti koreksinya mungkin akan lebih tepat jika yang transportasi AR di bagian tepi ini sudah digambarkan saja utuh gitu, jadi tidak perlu dipotong seperti ini. Seperti apa gambar utuhnya mungkin akan menjadi kira-kira ini ya, kira-kira akan menjadi begini, kemudian ini lanjut ke sana gitu, sehingga ini ada transportasi air. Meskipun sampai di luar batas WP tidak masalah dari sudut pandang pembuatan peta dasar. Sekali lagi nanti untuk pembuatan peta tata ruangnya kami persilahkan, itu bukan ranah kami untuk bisa mengomentari. Baik, untuk berikutnya saya melihat ada data transportasi AR yang tidak sinkron dengan data transportasi LN. Tapi tadi waktu saya cek ke catatan saya tidak menemukan yang mana gitu ya contohnya. Ini mungkin nanti sebaiknya saya koreksi di laporan, ini tidak saya perlukan gitu, karena saya tidak bisa menyajikan contohnya yang mana. Kemudian yang berikutnya terdapat cara digitasi transportasi LN dan transportasi air yang di persimpangan gitu yang perlu diperbaiki. Yang ini kita contohkan pada datanya. Misal di sini. Jadi ini ada hubungannya juga dengan yang tadi ya, yang satu unsur satu ruas gitu. Misalnya ini pertama, contoh pertama gitu ya. Ini pertanyaannya nanti adalah apakah di sana ada bundaran atau tidak. Jika ada bundaran, maka cara menggambarkannya di tengah di persimpangan itu ketemu ke bundaran gitu. Saya coba ilustrasikan kalau misalnya perempataannya seperti itu. Nanti kira-kira cara menggambarkannya itu adalah misal ini data yang sana gitu ya. Ini kita sketch data yang sana, kemudian data ini kita sketsakan menjadi data warna biru seperti ini. Kemudian jika di persimpangan ini memang ada bundaran, maka kita perlu menggambarkan bundaran seperti ini. Sehingga nanti bagaimana cara menggambarkan transportasinya?
akan menjadi seperti ini. Misalnya ini tadi yang jalan ke arah sana ya, akan nyambung ke bundaran, ini nyambung ke bundaran. Sementara untuk ruas yang dari arah sini kan seperti ini. Nah, bagaimana untuk AR-nya? Sama saja. Jadi untuk AR-nya itu sebenarnya hanya persis dengan LN tapi lebih tebal. Maaf, saya ganti dulu ke lingkaran menjadi seperti itu. Kemudian untuk apa namanya? Untuk ruas jalannya dia nyambungnya juga ke AR itu gitu. Seperti ini. Kemudian ini juga seperti ini seperti ini. Nah, nanti data LN-nya itu ada di tengahnya. Jadi kalau kita lihat, kita coba gambarkan lagi, nanti data LN itu jadi di tengah seperti ini. Dia nyambung ke apa namanya ke bundaran gitu ya. Mohon maaf kalau gambarnya tidak di tengah. Jadi nanti akan tergambar kira-kira seperti itu. Baik, ini tidak hanya terjadi di area ini, kita akan coba lihat contoh yang lain. Misal ini yang tadi contoh yang sempat kita coba lihat pertama ya di depan pasar Boyolali. Jadi sebenarnya adalah perempatan. Uh, saya paham mungkin agak membingungkan gitu ya ketika menggambarnya, tapi sekali lagi kita bisa membuat sketsanya terlebih dahulu sebelum menggambarkan ke sana. Jadi misal jalan yang dari arah Semarang ke arah Solo ini jadi misal jalan yang dari arah Semarang ke arah Solo ini kita gambarkan terlebih dahulu menjadi seperti ini. Kemudian pertanyaannya adalah apakah jalan yang saya mohon maaf ini dari rumah sakit apa ya waktu itu ya. Ini apakah terhubung atau tidak? Kalau terhubung kita bisa gambarkan seperti ini terhubung. Saya ganti warna biar lebih jelas. Ini terhubung gitu ya. Kemudian apakah jalan Kates ini terhubung juga atau tidak? Kalau terhubung juga kita gambarkan terhubung seperti ini. Nah, setelahnya kita lihat apakah di situ ada bundaran atau tidak. Kalau ada bundaran, maka kita gambarkan ada bundaran di sana. Seperti ini. Kemudian nanti yang di tengah ini kita hapuskan. Sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan data untuk LN-nya itu kira-kira akan seperti ini. Nyambung ke sana, kemudian ini nyambung ke sana. Ini jalan yang tadi dari rumah sakit, ini jalan Kates gitu ya. Sehingga dia apa namanya jalan-jalan di sekitarnya itu saling terhubung melalui bundaran itu gitu. Bagaimana dengan AR-nya? Sekali lagi, bagaimana dengan AR-nya kita bisa cukup menggambarkan persis seperti LN itu tapi dengan ukuran yang tebal gitu ya, dengan apa namanya ukuran jalan yang lebih lebar seperti itu. Misalnya seperti ini, kemudian untuk ruas jalan yang dari Semarang seperti ini, ruas jalan ke arah Solo seperti ini, ruas jalan Kates seperti ini, ruas jalan satunya lagi seperti ini. Nanti untuk LN-nya sekali lagi saya bisa menggambarkan untuk LN-nya itu ada di tengah-tengahnya gitu ya. Seperti ini. Kemudian yang di tengah itu tergambar menjadi yang di apa bundaran itu tergambar seperti ini. Ini nyambung ya, LN-nya saling terhubung. Baik, itu contoh kedua ilustrasi. Nanti cukup banyak hal semacam ini. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan pengecekan sendiri. Yang ini saya temukan kondisinya itu seperti ini. Transportasi AR-nya itu tergambar menjadi satu. Saya perkecil ya. Transportasi AR tergambar menjadi satu. Akan tetapi untuk transportasi LN-nya itu tergambar seperti ini. Jadi satu bagian, dan bagian yang lain gitu ya. Nah, ini nanti transportasi LN-nya sudah benar kalau misalnya seperti ini gitu ya. Tapi transportasi AR-nya nanti perlu dikoreksi menjadi ini dipotong di bagian sini. Set. Oke, itu untuk selanjutnya kita lihat kembali pada laporan. Terdapat pseudonot
Jadi selanjutnya saya menemukan ada pseudonode pada transportasi LN. Kita lihat langsung pada contoh datanya. Jadi saya temukan ada pseudonode seperti ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita lihat, ini adalah jalan yang pertama. Maksud saya ruas jalan yang pertama gitu ya. Ini ruas jalan yang nyambung tapi kemudian diputus di sini. Nah, kalau saya lihat ini diputusnya itu ada di titik perpotongan dengan apa namanya perairan LN gitu ya. Dan ini tidak tepat. Kalau jenis seperti ini maka transportasi air itu harusnya berlanjut. Kalau tidak salah saya menemukan kasus-kasus pseudonode yang lain itu mirip. Kejadiannya seperti ini. Ini juga sama. Dari atas ada satu ruas, di bawah satu ruas ketemu di perairan LN dan itu dipotong, tidak dibenarkan. Baik, untuk selanjutnya tadi terdapat pseudonode, kemudian selanjutnya saya temukan ada unsur transportasi LN dan transportasi air pada batas WP yang sebaiknya digambarkan utuh. Ini tadi sudah sempat saya singgung saat membahas multipart ya. Jadi kita bisa lihat kembali, misalnya tadi di bagian tepi seperti ini tadi. Ini sebaiknya jalan ini tadi itu digambarkan utuh saja gitu ya, biar tidak mengganggu. Saya juga bisa contohkan kalau tidak salah kemarin di depan SMA BK ya, di depan SMA BK itu di sudut tenggara. Bagian sini kalau tidak salah. Oh, bukan. Ini ya. Jadi kalau seperti ini kalau kita lihat kan data jalan jadi tidak utuh gitu ya. Ini kan utuhnya mungkin seperti ini. Ini masih data jalan semua gitu. Kalau kita lihat ke bagian atas nanti juga sama. Di apa namanya ke atas ke samping kanan gitu ya. Ini jalan yang ke arah apa namanya grid ya, ke arah grid itu juga mungkin kalau kita gambarkan utuh itu akan menjadi seperti ini. Nah, ini saya menyarankan karena data jalan ini dipotong oleh batas WP gitu ya, nanti sebaiknya digambarkan utuh saja agar unsur jalan tersebut tergambar penuh dan itu akan menjadi lebih bermanfaat gitu ya. Secara penyajian peta itu juga akan lebih nyaman lah, seperti itu akan lebih bagus. Baik, untuk selanjutnya terdapat juga data transportasi LN itu yang saling berpotongan. Ini kita coba lihat ke contoh datanya. Ini saya beri nama intersect gitu ya. Kita coba cek terlebih dahulu ya, yang ini. Jadi kalau kita lihat nanti ada data yang ini adalah transportasi LN, ini juga transportasi LN, dan ini berpotongan di sini. Ini nanti tidak diperbolehkan. Ini nanti ketika kita cek topologi juga akan ketahuan gitu ya, bahwa ada titik perpotongan di sini. Ini harusnya dipotong salah satu. Salah satu atau keduanya boleh. Kita lihat dulu salah satu atau keduanya itu kita lihat apa namanya ruasnya seperti apa. Kalau memang apa namanya ada ruas yang utama gitu ya, misalnya ruas ini adalah ruas yang utama, maka ruas yang dari sini ke sini ini kita potong. Tapi kalau dua-duanya, misalnya di sini ada 4 nama jalan gitu ya, misalnya Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gatot Subroto, Ahmad Yani, dan Diponegoro gitu. Ya sudah, ini dipotong memang apa namanya keduanya dipotong semuanya seperti itu. Tapi kalau ternyata hanya ada 2 nama jalan, 3 nama jalan misalnya Jenderal Sudirman, Ahmad Yani, sementara yang ini adalah Diponegoro, maka Diponegoro tidak dipotong, Jenderal Sudirman dan Ahmad Yani dipotong. Seperti itu. Baik, saya coba lanjutkan. Tadi adalah ini ya perpotongan, kemudian yang selanjutnya pada penyeberangan jalan, pada jembatan penyeberangan atau underpass itu data transportasi airnya ada yang perlu diperbaiki sehingga
menjadi overlap gitu. Ini justru harusnya overlap karena realnya kan memang atas bawah gitu ya. Eh, kita coba lihat ini kalau tidak salah saya lihat contohnya itu ada di daerah jalan tol. Ini jalan tol, kalau kita lihat nanti kita bisa menemukan saya buat untuk transportasi airnya bisa dipilih. Kalau kita lihat nanti kita akan menemukan seperti ini. Ada ruas jalan tol, ini adalah ruas penyeberangan dan ini ruas jalan tolnya diputus di bagian penyeberangan. Ini seharusnya ruas jalan tolnya nyambung saja. Ini termasuk nanti yang penyeberangan ini juga nyambung ya. Ini kalau memang tidak dipisahkan menjadi 3 ruas, nanti harusnya disambung saja. Baik, untuk yang jalan tol itu nanti seharusnya nyambung seperti ini. Ini lurus, nyambung gitu ya. Ini nyambung juga gitu. Sementara di area sini itu nanti kita akan punya data overlap. Gitu. Nanti triknya ketika misalnya pemohon melakukan perbaikan, tapi kok kemudian jembatan penyeberangannya jadi di bawah jalan tol, itu kalau misalnya kita lihat di sini transportasi AR data, ini kita pilih ruas mana yang akan kita taruh di atas, kemudian kita copy paste saja. Intinya nanti itu adalah objek yang berada paling bawah gitu ya, objek yang berada pada urutan paling paling terakhir dia akan menjadi objek yang paling atas. Sehingga kalau ada dua objek seperti ini, seandainya overlap, maka objek yang ada di nomor yang lebih belakangan itu akan menjadi objek yang di atas. Silakan nanti dibuat seperti itu. Baik, selanjutnya jadi itu overlap, kemudian terdapat overshoot pada data transportasi LN. Jadi kalau kita lihat nanti ada data transportasi LN yang overshoot. Misalnya seperti ini. Ini contoh overshoot. Ini saya lihat yang overshoot adalah data ini karena seharusnya berhenti di sini tapi kemudian lanjut sampai ke sana gitu ya. Ini nanti solusinya dipotong saja. Kemudian yang kedua saya temukan juga overshoot di sini. Jadi ini ada ruas jalan LN, kemudian di sana ada ruas jalan LN ketemu di sini tapi kemudian ini lanjut ke sana. Nah, ini nanti juga perlu dipotong. Nanti mohon dilakukan pengecekan di seluruh area ya, kalau ketemu hal semacam ini nanti bisa diperbaiki sekalian. Kemudian tadi overshoot sudah, terdapat kesalahan pada ujung transportasi air yang perlu diperbaiki. Ini saya pikir hanya ketinggalan saja gitu ya. Kita coba lihat. Jadi ujung transportasi air perlu diperbaiki seperti ini. Jadi saya pikir Bapak Ibu melakukan digitasinya setelah garis kemudian di buffer gitu ya. Nah, setelah buffer lupa belum dipotong. Nah, ini nanti diedit untuk dipotong seperti ini. Yang bagian ini kita hapuskan. Baik, catatan selanjutnya adalah terdapat digitasi transportasi HR yang tidak sesuai dengan sumber data. Ini rata-rata terkait dengan luas gitu ya. Kita lihat langsung ke contoh datanya. Misalnya di bagian ini, jadi transportasi AR yang sudah terdigitasi itu adalah yang warna kuning di tengah. Akan tetapi sebenarnya kita bisa melihat bahwa ruas jalan itu sampai di sini gitu ya. Atau misalnya kita lihat di bagian yang lain, luas jalannya itu adalah ini. Luas jalannya itu dari sini sampai ke sini gitu. Sedangkan digitalnya cuma sampai ke situ. Saya maklumi mungkin cara penggambarannya adalah dengan cara di buffer gitu ya, dan ternyata di sisi yang di bagian yang lain sudah tepat gitu untuk luas untuk lebar jalannya. Jadi tidak ada masalah. Nanti yang di bagian yang berubah lebarnya saja itu mohon untuk dapat dilakukan perbaikan secara manual. Misalnya menjadi seperti ini gitu ya. Nanti kita lihat, nanti mohon disesuaikan dengan lebar yang ada di sumber datanya. Baik, untuk berikutnya nanti catatan perbaikan, penanda kesalahan dan penjelasan itu akan disampaikan di bagian catatan. Selanjutnya untuk unsur bangunan dan fasilitas umum,
pemohon sudah menyampaikan data bangunan dengan nama bangunan AR gitu ya. Ini nanti mohon diperbaiki menjadi namanya, mohon diganti menjadi bangunan Fasum AR. Mohon maaf ini saya salah ketik di bagian sini, harusnya bangunan Fasum. Nah, untuk koreksi yang pertama yang saya temukan, terdapat data bangunan Fasum yang belum terdigitasi. Ini cukup banyak kalau kita lihat di catatan untuk bangunan ya. Jadi ada sekitar 30 catatan yang saya sampaikan di sini. Tapi sebenarnya realnya lebih banyak, mungkin 2 kali lipat lebih gitu ya. Dan semuanya kesalahannya sama, yaitu bangunan yang belum terdigitasi. Kita lihat seperti ini. Misalnya ini ada bangunan, bahkan ada titik toponimnya, tapi bangunannya tidak terdigitasi. Sementara kalau kita lihat di di penutup lahan, sebenarnya data bangunan itu ada di penutup lahan gitu ya, tapi tidak ada di data bangunan. Jadi ketika kita buka data bangunan ini masih kosong. Kita coba cek ke data yang lain, misalnya ini juga sama ya. Kemudian ini juga sama. Bahkan ada yang cukup banyak, misalnya satu kawasan gitu ya. Ini kalau tidak salah ini PLN atau SMP 6 ya. Itu satu kompleks ini belum terdigitasi semuanya itu. Padahal di sekitarnya bangunan-bangunannya sudah terdigitasi. Ini kalau kita lihat di penutup lahan juga sudah ada seperti ini. Jadi nanti mohon diperbaiki. Saya cuma memberikan penanda sekitar 30, tapi sebenarnya saya temukan lebih banyak gitu ya, lebih banyak yang belum saya berikan penanda kesalahan. Baik, nanti mohon dilakukan perbaikan dan pengecekan secara mandiri. Kita lanjut ke unsur yang terakhir yaitu penutup lahan. Jadi di data penutup lahan itu pengguna menyampaikan data yang diberikan nama, mohon maaf, pemohon menyampaikan data yang diberikan nama penggunaan lahan AR. Ini nanti mohon nama feature-nya diubah gitu ya menjadi penutup lahan AR. Kemudian yang kedua, terdapat digitasi penutup lahan AR yang perlu diperbaiki dikarenakan salah interpretasi. Kita lihat contohnya pada data. Kita buka untuk koreksi penutup lahan. Salah interpretasi misalnya seperti ini. Kita buka untuk data penutup lahan terlebih dahulu. Saya ingin menampilkan untuk data penutup lahannya dengan transparansi kira-kira 30% gitu ya, agar kita bisa melihat seperti apa citra yang ada di belakangnya. Kemudian saya juga ingin menampilkan labelnya. Misal di bagian ini kita lihat ada disebutkan tanah kosong gitu, tanah kosong. Kemudian di sini pekarangan gitu. Kalau kita coba matikan, sebenarnya ini bukan tanah kosong juga, banyak tanaman di situ gitu ya. Nah, kalau seperti ini saran saya nanti digabung saja menjadi pekarangan gitu. Kecuali kalau kita memang menemukan ada satu kawasan, satu area yang merupakan tanah kosong gitu. Yang kedua, contoh yang kedua misalnya ini, saya mohon maaf, yang kedua ini saya nggak tahu di mana posisinya, tapi kita lanjut dulu. Misalnya ini juga disebut sebagai tanah kosong. Kalau kita lihat dia banyak tanaman di situ. Jadi hal seperti ini nanti perlu diperbaiki. Mungkin bukan tanah kosong ya, mungkin masuk ke tanaman campuran misalnya. Kemudian ini juga sama disebut sebagai tanah kosong, tapi kalau kita lihat nanti banyak tanaman. Ini tanah kosong di sini, tapi kalau kita lihat di situ banyak tanaman. Kita berikan penanda, misalnya ini disebut tanah kosong, tapi ketika kita matikan, ketika kita coba tutup layarnya, itu sebenarnya banyak tanaman di situ gitu ya. Kemudian ini juga sama. Nah, ini disebut sebagai tanaman campuran, tapi ini juga disebut sebagai tanaman campuran. Padahal di sini ada pola gitu ya. Kalau kita lihat, di sini terdapat pola, sementara di sini mungkin tidak. Kalau saya sendiri lebih cenderung, mungkin saya akan melakukan digitasi seperti ini. Bagian ini saya digit menjadi satu, masuknya ke tegalan ladang gitu ya. Tapi sekali lagi interpretasi memang bisa berbeda-beda. Karena kalau saya melihat kenapa tegalan ladang, karena tanamannya cenderung pendek dan seragam gitu, sehingga
Ini kemungkinannya bukan tanaman campuran gitu, tapi semacam tegalan atau sawah gitu. Kalau sawah itu tidak mungkin, karena kalau sawah biasanya areanya terbuka gitu dan tanamannya tidak seperti ini tidak seperti ini. Baik, itu catatan pertama untuk penutup lahan. Ada cukup banyak salah interpretasi gitu ya. Kemudian yang kedua, penutup lahan dengan klasifikasi yang sama dan berdampingan itu harusnya didisertasi menjadi satu, bukan terpisah atau digabungkan gitu ya. Kita lihat pada contoh datanya, misalnya ini. Kita lihat di sini ada tanaman campuran. Kita jadikan ini bisa dipilih. Ini ada tanaman campuran, ini juga tanaman campuran, tapi ini bersebelahan tapi dipisah gitu ya. Ini harusnya nanti digabung menjadi satu saja. Dan ini saya lihat cukup banyak. Ini tanaman campuran juga. Ini tanaman campuran juga gitu ya. Ini tanaman campuran juga. Ini seharusnya nanti memang digabung menjadi satu. Baik, saya lanjutkan. Terakhir komentar saya untuk penutup lahan ini berlaku umum. Asumsi saya pemohon ini melakukan digitasi untuk transportasi AR, perairan air, bangunan pasum AR, kemudian baru membuat penutup lahan gitu ya. Tapi kalau memang terbalik membuat penutup lahan dulu baru keduanya, komentarnya tetap berlaku gitu ya. Tapi berlaku sebaliknya. Jadi jadi nanti data penutup lahan itu masih perlu diperbaiki jika unsur transportasi AR, perairan AR dan bangunan pasum AR itu mengalami perbaikan. Ini dan sebaliknya gitu ya. Jika penutup lahan mengalami perbaikan, maka ketiganya ini yang ada kaitannya dengan penutup lahan, yang ada kaitannya dengan tiga unsur ini juga harus diperbaiki. Itu untuk komentar terakhir terkait dengan penutup lahan. Kemudian terakhir saya sampaikan kesimpulan bahwa karena masih adanya tadi beberapa koreksi, maka mohon maaf, karena masih ada beberapa koreksi tadi, maka koreksi tersebut masih perlu diperbaiki, peta belum dapat direkomendasikan, dan nanti setelah perbaikan perlu dikonsultasikan kembali kepada Badan Informasi Geospasial. Hanya tadi karena kita sekarang menggunakan sistem persetujuan gitu ya, bukan asistensi, di mana saya diamanai untuk mendampingi pembuatan peta dasar untuk RDTR Kecamatan Boyolali ini sampai selesai, sehingga nanti ketika sudah selesai perbaikan, pemohon tidak perlu melakukan pendaftaran, tapi cukup menghubungi saya untuk nanti kita menyepakati waktu pemeriksaan yang akan dilakukan. Selanjutnya nanti saya akan tanda tangan di sini. Kemudian catatan pertama, saya menyampaikan bahwa dalam proses pendampingan ini, di QC pertama ini saya melakukan sampel di beberapa lokasi saja. Saya berharap pemohon untuk dapat melakukan pemeriksaan secara mandiri untuk kesalahan-kesalahan serupa di seluruh area pekerjaan. Nanti pada pemeriksaan berikutnya, selain saya mengecek kembali apa yang sudah saya berikan penanda sekarang, saya juga akan mengambil sampel di lokasi yang berbeda. Jadi memungkinkan nanti di pemeriksaan berikutnya saya masih menemukan jumlah kesalahan yang cukup banyak atau bahkan kesalahan-kesalahan yang sejenis dengan sekarang gitu, apabila pemohon memang belum melakukan pemeriksaan dan perbaikan secara mandiri. Kemudian yang kedua perlu saya sampaikan bahwa dalam pendampingan supervisi ini saya baru melakukan pengecekan topologi per unsur, jadi belum melakukan pengecekan topologi antar unsur. Nanti pengecekan topologi antar unsur itu baru akan saya cek itu pas di tahap akhir gitu ya. Nah, saya berharap pemohon dalam proses perbaikan itu sambil melakukan pemeriksaan secara mandiri untuk topologi antar unsurnya, sehingga nanti di tahap akhir sudah tidak banyak koreksi. Kemudian catatan yang ketiga bahwa data yang tadi berisi penanda kesalahan, kemudian catatan tadi itu akan saya sampaikan di link berikut ini. Nanti silahkan dapat diakses. Kemudian yang terakhir untuk video penjelasan ini nanti saya cantumkan di bagian terakhir, itu ada tautan di sebelah sini. Tapi tautannya nanti baru bisa saya buat setelah video ini selesai. Nanti insya Allah akan saya susulkan. Baik, itu untuk laporan pemeriksaannya. Saya masih ingin menyampaikan satu hal lagi, yaitu untuk QC. Jadi nanti saya juga menyampaikan formulir QC, di mana menurut hitungan saya luas area pekerjaan kurang lebih 29 km. Nanti di formulir QC kita bagi pemeriksaannya itu per unsur gitu ya. Ada unsur perairan misalnya terdapat 84
unsur, tapi total kesalahan saya menemukan 98. Ini mohon jangan dilihat angkanya ada berapa-berapa, nanti pokoknya ini kita usahakan bisa menjadi 0 semuanya, seperti itu. Kemudian transportasi itu dari 779, mohon maaf, dari 1800-an unsur itu ada 779 kesalahan, dominannya ada di topologi. Ada, saya menemukan 5 tadi yang catatan masih belum terdigitasi ya, tapi sebenarnya mungkin lebih dari itu. Kemudian untuk bangunan dari 40.000 unsur, saya menemukan sekitar 30, ini tadi yang saya sampaikan masih banyak yang belum saya tandai. Kemudian saya menemukan ini juga apa namanya topologi yang keliru gitu ya. Nanti mohon untuk dapat dicek. Ini rata-rata ini terkait dengan overlap, karena kalau gap biasanya saya tidak biasanya untuk bangunan itu gap tidak ada masalah gitu ya. Tapi kalau saya cantumkan di sini 25, ini kemungkinan besar dia adalah gap. Kemungkinan besar adalah overlap. Kemudian unsur penutup lahan dari 46.000 saya menemukan ada 5 gitu ya yang interpretasinya salah, tapi mungkin juga lebih dari itu. Dan saya berikan perhatian 1 untuk yang topologinya salah, karena tadi sama bersebelahan tapi dipisah seperti itu ya. Tapi mungkin lebih banyak dari itu data sebenarnya. Kemudian untuk unsur hidrografi, karena belum ada data, saya berikan 0 semuanya. Kemudian untuk nama rupa bumi ada 752 nama dan ada 752 yang atributnya belum lengkap, nanti mohon dilengkapi sehingga masih 0. Kesimpulannya adalah tidak lulus. QC dimulai tanggal 3 April, selesai tanggal 10 April, ini adalah QC yang pertama. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti di link yang ini tadi, pemohon akan menemukan selain penanda kesalahan juga hasil cek topologi. Saya ada kesalahan hasil pemeriksaan dan hasil pengecekan topologi unsur dapat diunduh pada tautan berikut ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.